Di antara yang termaktub dalam catatan mereka yang harus mendapatkan bantuan itu adalah nomor 1 Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kata Umar, man hada, siapa ini? Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kata mereka, gubernur kami ya Khalifah. Gubernur kalian masuk daftar orang-orang yang harus mendapatkan bantuan. Iya betul, karena kesederhanaannya. Ini luar biasa gitu kan. Ini bukan karena dia pejabat lalu kemudian dapat, bukan karena dia gubernur lalu kemudian dapat nomor 1, tapi karena dia termasuk orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan, saking sederhana hidupnya. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW. Mereka adalah para sahabat. Mereka adalah generasi yang oleh Rasul disebut dengan khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik masa adalah masaku. Mengapa demikian? Sebab generasi Rasulullah atau orang-orang yang hidup di sekitar Rasulullah adalah generasi yang tidak mungkin kita bisa gapai keutamaan mereka. Sebab mereka lah orang-orang yang membersamai Rasulullah, salat di belakang Rasulullah, berjuang bersama mereka. Bahkan kita ingat pertanyaan salah seorang kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika ditanya manakah yang lebih afdal, ayyuhuma afdal, Muawiyah itu apakah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu Muawiyah bin Abu Sufyan yang penuh dengan kontroversi hidupnya, dan kita tahu juga Umar bin Abdul Aziz yang begitu luar biasa kedudukan dan akhlaknya, seorang yang zuhud, sederhana, adil dan luar biasa. Ketika ditanya untuk membandingkan mana yang lebih afdal di antara dua orang tokoh ini, maka dengan tegas Abdullah bin Mubarak mengatakan, demi Allah, sungguh kata dia la turabu fi anfi Muawiyah, sungguh debu yang menempel di hidungnya Muawiyah. Ini bahasa kita mungkin upil upilnya Muawiyah itu jauh lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Mengapa demikian? Karena Muawiyah bin Abu Sufyan berperang bersama Rasulullah, kemudian sholat di belakang Rasulullah. Ketika Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka Muawiyah bersama dengan kaum muslimin yang lain mengatakan Rabbana wa lakal hamd. Nah, sahabat Rasulullah yang akan kita bahas hari ini adalah seorang sahabat mulia yang luar biasa. Keteladanan dalam bersahaja, keteladanan dalam kesederhanaan, apalagi dalam konteks kepemimpinan. Sungguh umat membanggakan, umat mendambangkan seorang pemimpin yang bersahaja, seorang pemimpin yang tawadhu. Dan di hadapan kita ada Sa'id bin Amir al-Jumahi. Siapakah dia? Al-Jumahi atau kabilah Bani Jumah. Ini kabilah besar di Makkah Al-Mukarramah, termasuk satu di antara 10 kabilah besar keturunan Quraisy. Selain kabilah Bani Hashim, selain kabilah Bani Umayyah, selain kabilah Bani Makhzum, selain kabilah Bani Taimi, ada juga kabilah Bani Jumah Al-Jumahi. Umair bin Wahab Al-Jumahi pernah kita bahas. Atau bahkan Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi yang kemudian punya anak namanya Safwan bin Umayyah Jumahi. Ini kabilah besar. Nah, dia berasal dari kabilah terhormat, kabilah Bani Jumah di Makkah Al-Mukarramah, masih ada darah Quraisy. Ketika baginda Rasul diutus oleh Allah SWT untuk mendakwahkan Islam di kota Makkah, dia termasuk orang yang terlambat masuk Islam. Bahkan ketika baginda Rasul hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan kemudian mengembangkan Islam di kota suci itu, Sa'id bin Amir al-Jumahi pun belum mendapatkan hidayah. Sampai satu saat ketika salah seorang sahabat Nabi, Khubayb bin Adi, berhasil ditawan oleh musuh dan kemudian dibawa dan dijual kepada tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu, maka dengan penuh rasa dendam, lalu kemudian tokoh-tokoh Quraisy di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb membawa sosok Khubayb bin Adi ini ke sebuah lembah di kota Makkah Al-Mukarramah untuk dipaksa keluar dari Islam. Khubayb bin Adi waktu itu
dipegang tangannya, diikat kedua tapak kaki dan tidak bisa berkutik apa-apa. Mereka menyiksa Khubayb ini dan dipaksa keluar dari Islam. Bahkan di antara mereka sempat mengatakan, Anda kami lepaskan dan Muhammad menggantikan Anda di sini. Maka kata Khubayb bin Adi, demi Allah, andainya Muhammad SAW tertusuk duri sedikit pun dan saya bebas bersama dengan keluarga saya tidak akan rela. Dan kemudian ketika Khubayb bin Adi ini akhirnya dieksekusi ya, oleh tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu, sebelum dieksekusi maka dia berdoa kepada Allah SWT. Allahumma ahsihim adada waqtulhum adada ya, wala tughadir minhum ahada. Ya, kata dia, ya Allah, hitunglah mereka semuanya. Ya, hitunglah mereka semua. Hancurkan mereka. Wala tughadir minhum ahada. Jangan engkau sisakan satupun di antara mereka yang menyiksa saya. Adalah Sa'id bin Amir al-Jumahi pada waktu itu bersama dengan mereka. Merinding dia, ya, bergetar tubuhnya mendengar doa Khubayb bin Adi. Apapun ya, dalam hati yang paling kecil ya, dia tahu bahwa Khubayb bin Adi ini adalah orang yang benar ya, dan yang menyiksanya adalah salah. Dan ini doa orang yang terzalimi gitu kan, orang yang sedang sisa. Ya Allah, kata Khubayb dalam doanya, hancurkan mereka, bunuhlah mereka, wala tughadir minhum ahada, jangan sisakan satupun di antara mereka ya. Bergetar tubuhnya dan sejak saat itu jemaah dia terus berpikir ya, tentang Islam, tentang apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy selama ini, dan begitulah hidayah. Ada yang datang segera, ada yang datang lambat, dan ada yang penuh dengan perhitungan. Maka setelah merenung panjang, memikir lama, Allah kemudian menuntunnya mendapatkan hidayah. Sa'id bin Amir al-Jumahi setelah perjanjian Hudaybiyah, kira-kira dia datang ke Madinah al-Munawwarah ya, untuk menyatakan diri tunduk kepada Rasulullah dan kemudian memeluk Islam. Maka Sa'id bin Amir al-Jumahi tunduk dalam pangkuan Islam, berada dalam naungan risalah Allah Subhanahu wa taala, membersamai Rasulullah SAW dan para sahabat dalam berbagai kegiatan, aktivitas peperangan bersama Rasulullah SAW. Dan Sa'id bin Amir al-Jumahi juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam memberikan nasihat. Petua-petuanya walaupun terasa keras gitu kan, tapi sangat bermanfaat bagi tokoh-tokoh pada waktu itu. Dan dia tidak sungkan-sungkan ya, untuk memberikan nasihat kepada siapapun. Dia tidak pandang bulu, dia tidak khawatir diboikot, dia tidak khawatir kehilangan harta, dia tidak khawatir kehilangan jabatan gitu kan. Ini pelajaran juga bagi kita hari ini, bahwa man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran maka tidak boleh diam, maka ubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, tidak bisa minimal dengan hatinya dia menolak kemungkaran dan kemaksiatan itu. Sampai akhirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dan Sa'id bin Amir al-Jumahi tidak berhenti ya, memberikan perannya untuk Islam. Maka di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, dia berjibaku bersama dengan kaum muslimin yang lainnya untuk memberantas orang-orang murtad, lalu kemudian turut serta berbagai peperangan besar ya, melawan orang-orang Romawi, termasuk perang Yarmuk diantaranya, dan sampai akhirnya Abu Bakar Siddiq meninggal. Pemerintahan kaum muslimin berada dalam kendali Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang adil, seorang khalifah yang sederhana, dan sangat cocok dengan karakter Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dan Umar bin Khattab sangat sering meminta Sa'id bin Amir al-Jumahi ini untuk hendaknya jangan memusuhi ulama. Para pemimpin penguasa hendaknya ya, jangan jauh dari ulama, dekat-dekat dengan ulama, karena mereka lah yang akan menuntun mereka. Ibarat pemimpin ini berjalan di tengah gelapan, maka siapa yang akan membawa suluh untuk pemimpin tersebut agar tidak terjerembab kepada jurang yang akan mencelakakan dirinya, agar tidak terpleset kepada jurang yang akan menghancurkan dirinya. Nah, siapa yang akan memberikan suluh? Mereka adalah para ulama. Memusuhi ulama, memusuhi ahli agama, berarti dia menghancurkan dirinya sendiri suatu saat, mungkin tidak saat itu. Demikianlah dengan Umar bin Khattab, dia mendekati Sa'id bin Amir al-Jumahi, selalu meminta pendapatnya, walaupun sangat keras, sangat keras. Ungkapan Sa'id bin Amir al-Jumahi sangat keras, tapi ingat ya, sekeras apapun gitu ya, nasihat para ulama kepada para penguasa, insya Allah itu tidak akan merendahkan derajatnya. Ya, itu menunjukkan keberanian seorang ulama ini memberikan nasihat kepada penguasanya. Itu menunjukkan bahkan kecintaan gitu ya, seorang ulama ini terhadap penguasanya. Jadi sebaliknya, manakala ulama sudah acuh, sudah abai dengan penguasa, itu artinya
ya, dia sudah tidak mencintai penguasa tersebut. Nah, inilah yang terjadi dengan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Tapi Umar cerdas, ya. Umar tidak hanya menerima nasihat tersebut, tapi dia ingin memberikan amanah kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi. Maka ketika kaum muslimin mulai berhasil menaklukkan berbagai wilayah, dan di antara wilayah yang ditaklukkan itu adalah negeri Damaskus, Suriah hari ini, ya. Dan tidak jauh dari Suriah itu ada sebuah kota, ya, yang hari ini kita kenal dengan kota Hims atau kota Homs, ya. Dalam bahasa Inggris Homs, dalam bahasa Arab eja ini tulis dengan Hims. Umar pun mengangkat Sa'id bin Amir al-Jumahi ini untuk menjadi gubernur Hims. Gubernur Hims. Setelah sekian lama menjadi gubernur, dan kota Hims agak jauh. Dan walaupun kota Hims ini agak jauh, teman-teman sekalian, ya, tapi tidak luput dari pantauan Umar bin Khattab dari sisi keamanan, dari sisi ekonomi. Maka Umar yang meminta daftar orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya, dari kota Hims ini untuk diberikan santunan, untuk diberikan kebutuhan mereka. Maka datanglah utusan dari Hims ini, utusan Sa'id bin Amir al-Jumahi ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Dan diberikanlah lembaran yang berisi daftar nama-nama orang-orang yang layak mendapatkan santunan. Dan yang mengagetkan teman-teman sekalian, apa itu? Di antara yang termaktub dalam catatan mereka yang harus mendapatkan bantuan itu adalah nomor 1 Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kata Umar, "Man hada? Siapa ini?" Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kata mereka, "Gubernur kami ya Khalifah." Gubernur kalian masuk daftar orang-orang yang harus mendapatkan bantuan. Iya, betul. Karena kesederhanaannya. Ini luar biasa gitu kan. Ini bukan karena dia pejabat lalu kemudian dapat, bukan karena dia gubernur lalu kemudian dapat nomor 1, tapi karena dia termasuk orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan. Saking sederhana hidupnya. Dan akhirnya dikisahkan Umar bin Khattab sempat mengirimkan 1000 keping dinar uang emas khusus kepada gubernur ini untuk mencukupi kebutuhannya. Dan ketika segepok kantong uang emas ini hadir di hadapan Sa'id bin Amir al-Jumahi, pucat wajahnya, pucat pasti, pucat ketakutan dia, seperti orang yang mendapatkan berita yang sangat buruk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia teriak begitu, ya. Kedengaran oleh istrinya. Kata dia, "Wahai suamiku, apa yang terjadi? Apa yang membuatmu ketakutan seperti itu? Seperti mendapatkan berita yang sangat buruk. Atufiya Amirul Mukminin," gitu kan? Apakah Umar bin Khattab meninggal dunia sehingga engkau mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un"? Apa kata dia? Bal akbaru min dzalik. Bahkan lebih dari. Jadi beritanya itu lebih dari wafatnya sang Khalifah Umar bin Khattab. Jadi wafatnya Umar bin Khattab telah dianggap mengguncang perasaan mereka, tapi tidak. Akbaru min dzalik, lebih dari itu. Apa? Dakhalat alayya dunya. Dakhalat alayya dunya. Telah masuk dunia kepadaku. Khalifah Umar mengirimkan 1000 keping uang dinar emas. Jadi dianggap ini dunia, yang masuk ke dalam dirinya. Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati, untuk merusak akhirat. Maka seketika itu juga tidak menunggu terbenam matahari, seluruh uang tersebut dibagikan kepada orang-orang miskin dan tak sepeser pun ditinggalkan. Seorang Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kendati demikian, kendati keadilan, kesederhanaan luar biasa dari seorang Sa'id bin Amir al-Jumahi, tetap saja ada protes. Datanglah utusan kepada Umar melaporkan tentang sisi buruk Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ada 4 protes warga Hims kepada Umar bin Khattab terhadap diri Sa'id bin Amir al-Jumahi. Nah, apa saja 4 protes ini kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Konsumsi British Propolis, sehat insyaallah. Yuk bergabung di komunitas pengusaha perindu Rasulullah. Silakan klik link di deskripsi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Ya, kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW. Dan tamu kita hari ini adalah seorang gubernur nan bersahaja, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kendati keadilan, kesederhanaan, dan sifat tawadhu seorang gubernur luar biasa, namun tetap saja ada protes dari warganya. Warga Hims datang menghadap Umar dan melaporkan 4 hal. Wahai Amirul Mukminin,
Pertama, kata mereka, gubernur kami Sa'id bin Amir al-Jumahi ini, dia tidak pernah mau menemui kami kecuali setelah siang. Jadi nggak mau ketemu kami pada pagi hari ya. Yang kedua katanya, dia tidak pernah mau menemui kami pada malam hari. Jadi sudahlah ditemui pada siang hari, dan yang kedua tidak mau menemui mereka pada malam hari. Yang ketiga, Sa'id bin Amir al-Jumahi ini ya, selalu meluangkan waktu 1 hari pada setiap bulan dan tidak mau keluar rumahnya, tidak mau ketemu dengan kami. Dan yang keempat, dalam berbagai majlis gitu kan, dia kerap sering tiba-tiba murung, takutan, dan tidak jarang dia pun menangis tersusun. Nah, ini 4 laporan warga Hims kepada Khalifah Umar al-Khattab tentang Sa'id bin Amir al-Jumahi. Maka sebagai seorang pemimpin yang adil, yang proporsional, dan cover both side, tentu saja ya, Umar bin Khattab tidak menelan begitu saja laporan ini. Dia mengkonfirmasi ya, kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi tentang 4 ini. Wahai Sa'id bin Amir, kata Umar bin Khattab, saya mendapatkan laporan, 4 laporan wargamu kepada saya tentang. Apa saja? Yang pertama, saya mau konfirmasi. Engkau dikabarkan tidak mau menemui wargamu, ya, tidak mau menemui mereka kecuali setelah siang hari. Ada apa? Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, ya Umar, saya ini tidak punya pembantu. Tidak ada orang yang bisa mengurus keperluan rumah saya, ya, seperti membersihkan dan kemudian merapikan. Tidak ada. Maka saya harus membantu istri saya dari pagi sampai siang, dan setelah itu baru kemudian saya berikan diri saya untuk rakyat saya. Luar biasa gitu kan. Jadi ini saking sederhananya gitu kan. Dia tidak bisa bayar pembantu. Maka kita bersyukur hari ini jemaahnya punya ada khadimah, ada bibi yang kemudian bisa bantu-bantu sehingga kita bisa melakukan hal lain. Yang pertama. Yang kedua, dia dilaporkan Sa'id bin Amir ini dia tidak mau menemui warganya pada malam hari. Jadi siang hari aja. Apa katanya? Iya betul. Mengapa? Karena saya ingin menjadikan malam hari saya untuk Allah Subhanahu wa taala bermunajat kepadanya. Saya tidak mau diganggu. Luar biasa, diterima oleh Umar. Dan yang ketiga, ya, engkau, kata Umar bin Khattab, ya, pada setiap bulan ada 1 hari di mana engkau tidak keluar dari rumah dan hanya di rumah saja, tidak mau menemui kaum. Ada apa? Ya, karena saya cuman punya 1 pakaian dinas dan setiap bulan saya cuci sekali. Begitu saya cuci, ya, saya tidak bisa pakai dan nunggu kering dulu. Ini luar biasa gitu kan? Insya Allah ya. Jadi kalau kita hari ini ya, sehari bisa ganti 2-3 baju. Luar biasa. Sa'id bin Amir al-Jumahi cuman punya 1 pakaian dinas yang bisa dipakai keluar, yang lain nggak pantas untuk keluar. Maka dia harus meluangkan 1 hari dalam sebulan itu, teman sekalian ya, untuk mencuci pakaian ini, nunggu sampai kering gitu kan, baru kemudian besok bisa dipakai. Umar giring-giring kepala. Dan satu lagi, kenapa engkau, kata Umar, setiap kali menemui kaummu, tiba-tiba engkau menangis, bergetar tubuh seperti ketakutan? Betul, karena dulu saya ingat ungkapan Khubayb bin Adi yang pernah berdoa agar menghancurkan orang-orang yang pernah menyesalnya. Saya khawatir termasuk di antara mereka yang dihancurkan itu. Maka saya menangis, bersedih dan ketakutan. Alhamdulillahilladzi lam yukhayyib dhanni. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak salah, atau Allah tidak salah memberikan petunjuk kepadaku, kata Umar Khattab, untuk memilihmu sebagai pejabat. Jadi insting Umar, dhannya Umar itu tidak salah, gitu kan, telah memilih Sa'id bin Amir al-Jumahi sebagai pejabat. Makanya sampai kemudian dia menjadi gubernur dan Allah mewafatkannya pada usia cukup panjang, dan di tahun 20 Hijriah ya, dia meninggal dunia, seorang gubernur yang tawadhu, seorang gubernur yang bersahaja meninggalkan kita, dan semoga kita diberikan oleh Allah SWT karunia gubernur-gubernur bersahaja seperti Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya bersama saya Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.